Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan membahas materi sosiologi, yaitu sosiologi sebagai proses dalam pembentukan kepribadian. Apa aja sih yang akan kita pelajari pada materi kali ini? Yuk, mari kita belajar. Yang akan kita pelajari pada materi ini ada 3 pembahasan nih teman-teman. Yang pertama ada sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Yang kedua ada jenis-jenis media sosial. Dan yang ketiga ada kebudayaan dan pengaruhnya. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan yang pertama ya teman-teman. Apa sih sosialisasi itu? Sosialisasi adalah proses belajar berinteraksi dalam masyarakat sesuai dengan peranan yang dijalankan. Biasanya sosialisasi itu berangkai dengan kepribadian dan kebudayaan. Manusia adalah makhluk sosial. Hampir semua kegiatannya dilakukan bersama dengan manusia lainnya. Dalam proses perkembangan manusia, sebagai manusia yang berkepribadian atau sebagai makhluk sosial dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu ada warisan biologis, kebudayaan, lingkungan pranatal, pengalaman kelompok, dan situasi. Dalam proses sosialisasi, setiap individu mendapatkan pengawasan, pembatasan, dan hambatan dari manusia lain. Di samping itu, individu juga mendapat bimbingan, dorongan, stimulasi, dan motivasi dari manusia lain. Selain adanya faktor yang mempengaruhi proses perkembangan manusia, ada juga nih proses sosialisasi atau tahap-tahap sosialisasi yang dibagi menjadi 3. Pada tahap pertama, anak mulai belajar mengambil peranan orang-orang di sekelilingnya. Lalu pada tahap kedua, anak mengetahui peranan yang harus dijalankannya dan mengetahui peranan yang harus dijalankan oleh orang lain. Dan pada tahap terakhir atau pada tahap ketiga, anak dianggap mampu mengambil peranan yang dijalankan orang lain dalam masyarakat luas. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu jenis-jenis media sosial. Media sosial yang pertama yaitu ada keluarga. Sebagai makhluk hidup, pertama kali manusia mengalami proses sosialisasi adalah di dalam keluarga tempat ia dilahirkan. Keluarga mempunyai fungsi dan pengawasan sosial. Keluarga memberi pengertian kepada anak tentang peranan, baik di dalam ataupun di luar masyarakat. Contohnya seperti cara makan atau cara berpakaian. Yang kedua, yaitu ada teman bermain. Teman bermain terdiri atas beberapa orang anak yang usianya hampir sama. Mereka sering berinteraksi satu dengan yang lainnya melalui kegiatan bermain bersama. Interaksi di antara teman bermain bertujuan untuk memperoleh kesenangan. Mempersamakan diri dengan teman bermain merupakan salah satu hal yang penting dalam perkembangan tingkah laku. Proses sosialisasi dalam teman bermain adalah dengan saling meniru dan selalu belajar. Dalam kelompok teman sebaya itulah, seorang anak mulai menerapkan prinsip hidup bersama di luar lingkungan keluarganya. Yang ketiga ada lingkungan sekolah. Harus kita ketahui ya teman-teman, bahwa sekolah merupakan salah satu lembaga penting dalam proses sosialisasi. Sekolah itu sendiri memiliki fungsi dan peran sebagai berikut, yaitu sekolah menjadi media transmisi kebudayaan. Sekolah mengajarkan peranan sosial, sekolah menciptakan integrasi sosial, sekolah melahirkan terobosan-terobosan baru, dan juga sekolah membentuk kepribadian siswa. Nah, yang keempat ada lingkungan kerja. Di dalam lingkungan kerja manapun, seseorang akan selalu berinteraksi dengan orang lain. Interaksi sosial itu membuat orang saling menerima dan memberi pengaruh. Disinilah terjadi penyesuaian tingkah laku, baik penyesuaian antar pribadi maupun penyesuaian dengan lingkungan kerja secara umum. Nah, penyesuaian itulah yang membentuk kepribadian seseorang karena dalam interaksi tersebut terjadi sosialisasi nilai dan norma sosial. Media sosialisasi yang kelima yaitu ada organisasi. Organisasi adalah sebuah tipe pembentukan kolektivitas yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan khusus. Organisasi itu ditandai dengan adanya struktur atau aturan-aturan formal, hubungan kewenangan atau otoritas, pembagian kerja, dan keanggotaan yang dibatasi.
organisasi memerankan fungsi sebagai media sosialisasi pada tingkat lanjutan khusus. Walaupun pada tingkat lanjutan yang khusus, proses interaksi ini tidak mengurangi kesempatan bagi anggota-anggotanya untuk saling bersosialisasi. Media sosialisasi yang terakhir yaitu ada jejaring sosial media. Teman-teman pasti tahu kan, jenis-jenis media sosialisasi saat ini semakin berkembang, terutama dengan hadirnya teknologi komunikasi yang amat canggih, di mana media sosial berbasis internet menjadi media sosialisasi yang paling banyak pengikutnya, yaitu ada kelompok komunitas di Facebook, grup di WhatsApp, dan masih banyak lagi yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Nah, karena adanya media sosial ini, orang terkoneksi dengan banyak orang lainnya di seluruh dunia. Pembahasan terakhir datang dari kebudayaan dan pengaruhnya. Kebudayaan itu sendiri tidak bisa lepas dari kepribadian individu melalui suatu proses belajar yang panjang. Dalam proses belajar yang disebut sosialisasi itu, kepribadian individu pasti juga mempunyai pengaruh terhadap perkembangan kebudayaan itu secara keseluruhan. Dari gagasan-gagasan, tingkah laku, atau tindakan manusia itu ditata, dikendalikan, dan dimantapkan pola-polanya oleh berbagai sistem nilai dan norma di masyarakatnya. Nah, pengaruh kebudayaan terhadap kepribadian dibagi menjadi 5, yaitu ada warisan biologis, lingkungan, kebudayaan, pengalaman kelompok, dan situasi. Yang pertama yaitu warisan biologis. Setiap orang mempunyai keunikan, kecuali anak yang terlahir kembar yang mempunyai karakteristik fisik yang sama. Di mana setiap individu akan berbeda-beda, tanda-tanda kelahirannya pun akan berbeda. Dan pastinya mempunyai ciri-ciri yang menonjol dengan individu lainnya. Yang kedua yaitu ada faktor lingkungan. Kepribadian seseorang akan terbentuk dengan sendirinya karena berkontak langsung dengan lingkungan di mana ia berada. Faktor lingkungan ini merujuk pada adanya kebudayaan di mana tempat seseorang dibesarkan. Kondisi di mana seseorang ini menyerap nilai dan norma, seperti di antara keluarga, teman, kelompok sosial, masyarakat, serta pengalaman lainnya dari lingkungan sekitarnya. Yang ketiga yaitu ada faktor kebudayaan. Setiap kebudayaan yang diberikan menyediakan seperangkat pengaruh umum yang sangat berbeda dari masyarakat lainnya. Misalnya, saat kita anak-anak sudah mulai mengenal, maka kita diajarkan untuk menghormati orang yang lebih tua. Yang keempat yaitu ada faktor pengalaman kelompok. Pembentuk kepribadian yang didapat oleh seseorang individu semasa hidupnya akan dimulai dengan melewati berbagai kelompok-kelompok. Proses inilah yang menjadi penting sebagai landasan awal untuk menangkap gagasan maupun nilai dan norma dalam berperilaku. Kelompok itu dikenal dengan sebutan kelompok reference, di mana kelompok keluarga juga menjadi bagian yang terpenting karena keluarga lah yang sejak awal lahirnya manusia mendapatkan sentuhan yang khusus. Dan yang terakhir ada situasi, di mana setiap orang atau manusia sudah pasti akan mendapatkan pengalaman yang berbeda dan mendapatkan keunikan pengalaman juga. Misalnya saja pada satu keluarga yang memiliki 2 anak, maka setiap anak itu akan mendapatkan pengalaman yang berbeda dari luar. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan pada materi pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Kita bertemu di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.